Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya, Pastor Handi Saputra, ingin menyapa Anda dan biarlah Anda dalam keadaan yang baik, baik di dalam roh, jiwa maupun tubuh Anda. Nah, saudara, gelar yang didapatkan oleh Daud sebagai orang yang berkenan di hati Allah bukanlah satu usaha maupun pencitraan, ya, melainkan gelar ini diberikan Tuhan kepada dia, orang yang dikasihinya, ya, the man after God's heart. Tetapi cukup unik jikalau saudara menyelidiki berapa lama Daud hidup di atas muka bumi. Usia Daud cuma 70 tahun saja. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 4 menjelaskan bahwa pada usia 30 tahun dia mulai memerintah. Dan dia memerintah selama 40 tahun. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 10 dan 11 juga menjelaskan perihal ini. Nah, kalau saya mau bandingkan kehidupan Daud dengan kehidupan Musa yang pada usia 120 tahun saja tanpa mengalami katarak ataupun mata kabur, maka ada satu pertanyaan yang di benak saya, ya, yang bertanya demikian, apakah yang menyebabkan usia Daud begitu pendek? Mungkinkah dia terlalu banyak berperang? 66 peperangan dimenangkan dan 2 peperangan dia kalah. Mungkin saja pengaruh peperangan inilah yang menyebabkan tubuh Daud tidaklah sesehat apa yang seharusnya dia miliki sebagai seorang yang berkenan di hadapan Allah. Belum lagi tingkatan stres dan tuntutan sebagai pemimpin tertinggi, termasuk peristiwa di mana anak kandungnya sendiri mengkhianati dia dan hendak membunuh dia. Ya, saudara pasti tahu nama Absalom ini. Perkiraan saya di samping usia ada di tangan Tuhan, ya, adalah bagaimana cara kita bereaksi ataupun meresponi, ya, terhadap permasalahan itu terlalu penting untuk tidak diperhatikan. Saudara, terlalu sayang apabila kesehatan otak kita ini dibuat kerja ekstra untuk perihal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara manusia. Nah, itulah yang menjadikan pengenalan akan Tuhan menempati tempat urgency. Ya, kita harus mengenal akan Tuhan, di mana kita bisa mencari hikmat dan menemukan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan. Bagaimana reaksi kita menghadapi kegagalan dan penundaan termasuk vital dalam meneruskan ya langkah-langkah kita pada jalan yang benar ini. Mengusahakan waktu menyendiri dengan Tuhan merupakan satu usaha untuk memperbarui cara kita berpikir dan untuk mengetahui bahwa ada pribadi yang bersama dengan Anda. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, pengenalan Tuhan haruslah dimulai dari pengenalan akan pemikiran diri sendiri. Bagaimana kita mendisiplin cara berpikir kita. Mudah sekali membunuh kebahagiaan dalam pemikiran. Dan sulit sekali untuk mengenyahkan susah dalam keseharian. Jikalau Anda sudah mampu setidaknya pernah merasakan ya kemenangan dalam pemikiran negatif, maka latih cara Anda untuk berpikir seperti Kristus. Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk mencari wajah Bapa di setiap perjalanan kehidupannya di muka bumi ini. Dia memberikan contoh kepada kita. Pada waktu semua kegiatan selesai, dia selalu mengasingkan diri untuk mencari wajah Tuhan. Nah, itu memberikan satu pengertian kepada kita bahwa keseimbangan antara kesusahan dan sukacita haruslah bisa menjadi siang dan malam dalam hidup ini. Janganlah keburu protes, kok gitu, Pastor? Ya, kok gitu, Pastor Hani? Bukankah kita bisa sukacita senantiasa? Memang benar, itu firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Tetapi apakah sukacita itu otomatis? Tanpa ada usaha dan kemauan kita untuk bersukacita. Kita bisa mengganti
suasana duka menjadi suasana sukacita karena kita memiliki satu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Tapi saya di sini tidak bicara tentang up and down ya secara emosi. Tetapi ketika kesusahan datang, kita siap dengan sukacita. Ketika kita down, maka ada kekuatan untuk up lagi dan lagi dan lagi. Ya, kesusahan itu terkadang tidak bisa dihindari. Tetapi untuk hidup susah terus-menerus itu merupakan satu pemilihan juga. Nah, ketika kita menolak kepahitan menguasai hati dan jiwa kita, dan menggunakan ya semua energi itu untuk tidak meladeni suara negatif, melainkan untuk bangkit dan berkemenangan, itulah yang diharapkan Tuhan pada setiap anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu saya katakan kepada saudara, kalau saudara merencanakan travel ataupun holiday, ya, travel ataupun holiday itu bukanlah suatu usaha untuk melarikan diri dari kehidupan. Tetapi saya condong untuk memberikan satu pengertian bahwa travel dan holiday itu adalah sebuah usaha untuk memelihara kehidupan supaya tidak terlepas dari tangan kita. Think about it. Tetapi saya yakin percaya tidaklah travel dan holiday itu bukanlah satu-satunya jalan untuk keluar masalah ataupun yang membuat jiwa Anda menjadi lebih berkembang lagi. Tetapi kalau kita travel dan holiday itu memaksakan diri, maka itu akan menambahi beban tentang dalam keuangan. Ya. Saya yakin satu hal ilustrasi yang sering kali digunakan di Yesaya, di mana dikatakan Raja Wali itu tidak pernah gentar menghadapi awan gelap. Tetapi Raja Wali itu akan menggunakan awan tebal dan kelam itu ya, buat persiapan terbang lebih tinggi lagi. Saya harapkan setiap daripada kita benar-benar siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Ya. The worst battle you have to fight sometimes is between what you know and what you feel. But anyhow, Christ is with you, the hope of glory. Victory belongs to you because of Christ Jesus. The Lord bless you. Biarlah kalau saudara mendengarkan video klip ini ataupun membaca artikel ini diberkati. Anda bisa like, share, maupun subscribe dalam YouTube channel saya. Tuhan memberkati Anda.